Izin Pak Kepala, artinya program untuk 2026 ini apa untuk di perwakilan di Provinsi Bengkulu ini? Pertama, kita ini adalah perlu diketahui adalah perwakilan kementerian. Jadi kita adalah sebagai lembaga pemerintah pusat yang berada di daerah. Kita hari ini nama lembaga kita sudah bertransformasi, namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN /BKKBN. Jadi dalam hal ini salah satu fungsi utama kita bagaimana mendukung kinerja pemerintah daerah dan menselaraskan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga ini selaras dengan apa yang dicita-citakan melalui Astacita Pak Presiden. Itu salah satu yang kita lakukan di pemerintah daerah hari ini, bagaimana kita bersama-sama itu mengkawal bagaimana RPJMD, kemudian rencana pembangunan yang lain sampai ke rencana aksi pembangunan daerah itu terintegrasi dengan Astacita Presiden tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita punya program secara nasional dalam pendampingan itu namanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya sasaran pembangunan itu hanya satu, yaitulah penduduk. Baik objek maupun subjek pembangunan itu adalah penduduk. Maka hari ini kita pastikan bahwa penduduk ini benar-benar diurus dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah. Maka ada satu bahasa, negara wajib hadir di setiap titik kehidupan. Itu salah satu fungsi kita, bagaimana kita menyampaikan kepada pemerintah daerah, pusat, juga provinsi, kabupaten, kota, bagaimana 30 indikator pembangunan kependudukan itu harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Izin Pak Kepala, intinya dengan adanya mitra dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten, baik itu provinsi, artinya ini dalam pengawasan itu ada nggak di bidang yang Bapak lakukan ini? Jadi gini, hari ini kan dalam kabinet Merah Putih ini di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita ini fungsi negara ini, pemerintah khususnya, itu kan dipegang oleh masing-masing kementerian khusus. Kalau berbicara pengawasan, pemerintah daerah tentunya ada kewenangan Pak Mendagri. Cuman hari ini yang perlu kita lakukan adalah bersinergi program. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi hari ini kita melalui berbagai lembaga, ada istilah kita pembangunan hari ini harus melibatkan pentahelik. Pentahelik itu apa? Itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi beserta OPD-nya dan jajarannya, pemerintah kabupaten kota juga, sampai ke tingkat desa itu harus kita harus melakukan komunikasi. Itu kalau kita berbicara pemerintah. Kemudian dunia usaha, baik BUMN, BUMD, termasuk perorangan. Kemudian juga di dalam pentahelik tersebut termasuk juga perguruan tinggi, dunia pendidikan, Diknas, Dikti dan sebagainya. Itu juga kita melakukan bagaimana kita berkolaborasi. Termasuk NGO. Nah, NGO itu juga adalah bagian kita dalam melakukan kolaborasi, dan termasuk juga kelompok-kelompok yang mengatas diri perorangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah media. Nah, media ini punya peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi media ini punya fungsi edukasi. Ya, kita harapkan dengan kegiatan kolaborasi pentahelik ini, semua lembaga ini menyatu bagaimana mengembangkan fungsi masing-masing ini dalam membangun negara ini sesuai dengan tupoksinya, sehingga apa yang diharapkan melalui Astacita Presiden, kemudian bagaimana Indonesia Emas 2045 ini kita bangun bersama, kita wujudkan bersama. Kalau tidak ada kolaborasi ini, saya yakin ini berat kita lakukan. Harapan kita ya kesadaran ini menjadi kesadaran kita bersama.
Ini terakhir nih Pak Kepala. Mm-mm. Saat ini kan Bapak Presiden kan apa yang kita lihat dari pidato Bapak Presiden tentang untuk kebersihan baik itu pantai, Oke. baik itu lingkungan kerja itu sendiri. Artinya itu bagaimana nih di kantor Bapak ini baik itu dari karyawan itu dilakukan dengan adanya dipanggilnya seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Oke. Sebelum saya menjawab itu, ada satu hal yang lebih penting saya sampaikan terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, jadi hari ini oleh Presiden melalui Perpres 115/115 kita diberi kewenangan, untuk pertama mengantar makanan terkhusus untuk sasaran 3B. 3B itu apa? Ibu hamil, ibu menyusui, anak non PAUD. Jadi anak non PAUD ini anak yang belum masuk PAUD dengan kriteria umur 6 bulan sampai 5 tahun. Itu kita lakukan dengan memberdayakan tenaga-tenaga kita, kader-kader kita, kader TPK namanya, tim pendamping keluarga. Itu merupakan kunci yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang terkumpul dari jajaran kesehatan, PKK, dan kader KB sendiri. Nah, ini hari ini sedang digalakkan, dan hari ini merupakan suatu model yang jadi model kita di Republik ini, karena seperti pertemuan terakhir Pak Presiden dengan rapat koordinasi pemerintah pusat daerah, itu yang menyampaikan satu-satu di dunia yang memberi makan ibu hamil itu adalah Indonesia. Nah, ini juga menjadi peran kita di kementerian ini untuk mengantar door to door makan bergizi gratis itu kepada itu tadi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak non PAUD itu tadi. Nah, itu sedang kita lakukan, dan tidak terlepas lagi dalam kewenangan itu kita diberi fungsi bagaimana kita menyampaikan edukasi pangan terhadap pangan baik, sehat kepada masyarakat di tingkat keluarga. Ini menjadi kewajiban kita. Kemudian hari ini juga melalui program Presiden kita mengenal ada istilah Gerakan Nasional ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Nah, ini juga hari ini kita melalui perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu ini mengundang hari ini beberapa OPD di provinsi juga hadir, baik dari OPD KB-nya sendiri, kemudian dari lingkungan hidup, kemudian teman-teman lini lapangan. Hari ini kita sampaikan bahwa menyelamatkan bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Salah satu adalah kita melalui menjaga kebersihan lingkungan, sampah ini bisa dikendalikan dengan baik dan dimanfaatkan, kemudian menanam tanaman pohon ini serentak kita lakukan hari ini, satu orang minimal menanam satu pohon. Kenapa kita lakukan ini? Nah, ini ada satu falsafahnya, bahwa setiap manusia hidup ini kan punya kebutuhan utama, yaitu adalah oksigen. Nah, pertama, pertanyaan kita, pernah tidak kita berpikir untuk menciptakan oksigen tersebut? Nah, karena oksigen ini kan dihasilkan dari tanaman-tanamannya. Nah, itu kita katakan tadi. Insya Allah bila tanaman ini diurus, dirawat dengan baik, ini kan menghasilkan sesuatu yang positif, baik kepada diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, sehingga ini menjadi bagaimana kita menyelamatkan bumi ini bersama-sama. Nah, ini wajib kita dukung, dan gerakan ini tidak terlepas sampai di sini. Kita juga akan mengembangkan sampai ke tingkat kabupaten, kota, dan sampai di tingkat desa. Nah, itu yang kita lakukan pada kegiatan hari ini, rame-rame hari ini, itu yang kita lakukan. Mungkin itu kurang lebih. Terakhir, himbauan Pak ke seluruh kemitraan dari Bapak itu sendiri Pak di Provinsi Bengkulu ini. Jadi harapan kita hari ini dengan kegiatan ASRI ini dapat digerakkan karena tupoksi ini bukan hanya tupoksi Dinas Lingkungan Hidup saja, bukan hanya tupoksi kehutanan yang berbidang kehutanan saja. Ini tupoksi kita bersama, bukan hanya tupoksi PU saja. Ini memang harus kita lakukan ini bersama-sama, sehingga apa? Kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan,
Dan bencana-bencana seperti apa yang kita rasakan sebelum ini di beberapa provinsi ini kan tidak terjadi di Bengkulu. Itu harapan kita. Tentunya dengan komunikasi antar lembaga ini, baik provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, saya yakin Bengkulu bisa mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan program ASRI ini berjalan dengan baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kepala daerah kita, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang sebelumnya sebenarnya sudah memulai ini dengan gerakan kebersihan lingkungan, sampah, kemudian seperti di Wali Kota menanam pohon kelapa di pinggir pantai. Ini kan luar biasa. Nah, ini tentunya ini menjadi hal yang baik, best practice untuk kita semua, sehingga kita meyakini Bengkulu ini akan dapat lebih bagus. Oke, terima